Perkenalkan, nama saya Romi Alda Silitonga dengan NIM 22304010 dari kelas 2A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh siklus akuntansi. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu transaksi. Di sini kita lihat tanggal 2 bulan 5 2016 sebagai setoran modal pendirian Adi Busana diserahkan bangunan ruko atau rumah toko beserta tanahnya masing-masing sehingga 60 juta dan 35 juta ribu rupiah. Tanggal 6, Adi menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta untuk tambahan setoran modal. Di tanggal 10, Adi Busana memberikan peralatan usaha secara kredit di toko Mentari seharga 12 juta ribu rupiah. Yang selanjutnya tanggal 15, pengajuan kredit Adi disetujui dan Adi Busana mendapatkan kredit usaha dari Bank Veteran sebesar 25 juta dengan jaminan tanah. Adi Busana memperoleh pendapatan jasa atau penjahit 4 baju sebesar Rp1.650.000 yang dibayar secara tunai sebesar Rp650.000 dan sisanya secara kredit. Di tanggal 19, Adi Busana membayar sebagian utangnya kepada toko Mentari sebesar Rp5 juta. Di tanggal 22, Adi mengambil uang tunai dari kas Adi Busana sebesar Rp4.500.000 untuk kepentingan pribadi. Di tanggal 24, Adi Busana membayar beban usaha berupa beban gaji sebesar Rp900.000 serta beban iklan sebesar Rp250.000. Di tanggal 29, Adi Busana menerima sebagai pembayaran atas jahitan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp450.000. Yang kedua, kita masuk ke jurnal umum, yaitu pada tanggal 2 bulan 5. Di sini ada bangunan ruko tanah, yaitu di debit 60 juta. Terus modal di kredit 95 juta. Masuk ke tanggal 6 yang kedua, kas di debit 20 juta, sedangkan modal Adi di kredit 20 juta. Tanggal yang ke-10, peralatan usaha di debit 12 juta. Utang usaha di kredit 12 juta. Masuk ke tanggal yang 15, kas di debit 25 juta, sedangkan utang bank di kredit 25 juta. Masuk ke tanggal yang 17, kas di debit 650.000, sedangkan piutang usaha di debit 1 juta, terus pendapatan usaha di kredit 1.650. Masuk ke tanggal yang 9, utang usaha di debit 5 juta, kas di kredit 5 juta. Tanggal yang 24, beban gaji di debit 4.500.000, beban iklan di kredit 4.500.000, kas di debit 450, sedangkan tanggal 29 piutang usaha di kredit 450. Jadi teman-teman, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu neraca saldo. Yang pertama, nama akun kas di debit Rp35.450.000. Yang kedua, piutang usaha di debit Rp550.000. Yang ketiga, bangunan di debit 60 juta. Yang keempat, tanah di debit 35 juta. Yang kelima, peralatan usaha 12 juta. Yang keenam, utang bank di kredit 25 juta. Yang ketujuh, utang usaha di kredit 7 juta. Yang kedelapan, modal Adi di kredit Rp1.150.000. Yang ke-8, Adi di debit 4.500.000. Yang ke-9, peralatan usaha di kredit 1.650.000. Tahap yang keempat, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, nama akun beban gaji di debit 350.000. Yang kedua, utang gaji di kredit 350. Terus beban penyusutan peralatan di debit 200.000. Akumulasi penyusutan bangunan di kredit 200.000. Beban iklan di debit Rp150.000. Utang iklan di kredit Rp150.000.
Beban penyusutan peralatan di debit 18 juta. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 18 juta. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Di sini kita sudah melihat nama-nama akun, terus daftar saldo yang di debit sama di kredit berapa, penyesuaian di debit sama di kredit berapa, neraca saldo setelah penyesuaian di debit di kredit berapa, terus laba rugi di debit kredit berapa, sama neraca di debit sama di kredit berapa. Di sini sudah jelas ya teman-teman. Teman-teman, di tahap yang ke-6 kita masuk ke neraca, yaitu di sini ada aktiva sama kewajiban dan modal. Yang pertama, kas Rp35.450.000. Yang kedua, piutang usaha Rp550.000. Yang ketiga, bangunan 60 juta. Yang keempat, akumulasi penyusutan bangunan 200.000. Yang kelima, peralatan usaha 12 juta. Yang keenam, akumulasi penyusutan peralatan 18 juta. Yang ketujuh, tanah 35 juta. Dan totalnya, total aktiva 142.782.000 rupiah. Yang selanjutnya kita masuk ke kewajiban dan modal. Yang pertama, utang bank 25 juta. Yang kedua, utang usaha 7 juta. Yang ketiga, utang gaji Rp350.000. Yang keempat, utang iklan Rp150.000. Total kewajiban Rp32.500.000. Dengan modal ADI Rp116.282.000. Total kewajiban dan modal Rp142.782.000. Tahap yang terakhir kita masuk ke jurnal penutupan dan jurnal balik. Yang pertama, jurnal penutup. Di sini ada keterangan debit sama kredit. Yang pertama kita lihat menutup pendapatan di debit Rp1.650.000, sedangkan pendapatan usaha di kredit Rp1.650.000. Dengan ikhtisar laba rugi itu kosong. Terus masuk ke penutup beban. Yang pertama, ikhtisar laba rugi Rp1.868.000. Yang kedua, beban gaji di kredit Rp1.250.000. Yang ketiga, beban iklan di kredit Rp400.000. Yang kelima, beban penyusutan bangunan Rp2.500.000. Yang keenam, beban penyusutan peralatan di kredit Rp18 juta. Terus masuk ke tahap yang ketiga, penutupan laba bersih. Yang pertama, modal di debit Rp2.018.500. Di kredit Rp2.218.500. Yang keempat, penutup, yaitu modal di debit Rp4.500.000, sedangkan prive di kredit Rp4.500.000. Masuk ke yang kedua, yaitu jurnal balik. Yang pertama, utang gaji di debit Rp350.000 dan di kredit Rp350.000, sedangkan utang iklan Rp150.000 dan beban iklan di kredit Rp150.000. Oke teman-teman, sekianlah satu contoh transaksi dalam siklus akuntansi. Terima kasih.